too many things. Walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first again. This is all I pray. Over everything I ask, that my friends one day come back. Oh, can you help with that? Lord, gotta know you can, yeah. 'Cause the fire will mean nothing if it ends right here. Haleluya, shalom. Bisa sekali lagi lebih semangat kata shalom. Haleluya, saya percaya bahwa seminggu ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Walaupun hari ini kita masih harus beribadah online, kita harus masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita mau tetap percaya bahwa tangan murah kasih Tuhan gak pernah lepas dari kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita lagi dengarkan ini, kalau kita mau bersungguh-sungguh, sebentar memuji, menyembah Tuhan, dan mau beribadah dengan sungguh-sungguh, ada Tuhan hadir di tengah kita. Untuk itu teman-teman, mari kita berdoa, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur buat kasih karunia-Mu yang telah menyertai kami hingga hari ini Tuhan. Kalau hari ini masih banyak yang terjadi Tuhan gak sesuai dengan harapan kami, tapi kami percaya Kau punya rancangan yang lebih hebat Tuhan. Kau izinkan hal ini terjadi dan kami mau percaya semua itu baik buat kami. Sebentar kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau, dan biarkan nama-Mu ditinggikan melalui puji-pujian kami. Semua yang siap memuji Tuhan Yesus bisa katakan amin. Kita sama-sama mau naikkan pujian kita mau sembah Yesus Kristus yang dahsyat. Dan kita hebat. Mari anak muda, nyanyikan bersama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dengarkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Lagi katakan, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang merugikan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Para papa, sama-sama. Para papa, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Gak ada satupun di bumi ini yang menandingi kekuatannya. Sebab Dia Allah yang dahsyat dan kuasanya tidak tertandingi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama mau meninggikan nama yang dahsyat, Yesus Kristus. Mari teman-teman, katakan bersama. Pada
sungguh dahsyat dan kuasa itu yang ada di dalam hidup kita. Yesus kita hebat. Amin. Kita bertepukan. Kita memuji Allah yang hidup. Kau sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sekali lagi sorakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu hebat, haleluya. Sorak-sorai buat gadis kita. Haleluya. Oke teman-teman, kita mau sorakan Yedial kita dengan semangat. Siap? Oke. Kingdom Fun Club, pagi, biali, pagi. Yes. Oh, oh, sorakan. Oh, masa laluku ragu Yesus darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu.
kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itu tinggal dalam diri kita masing-masing. Tinggal dalam saya, tinggal dalammu, tinggal dalam semua orang yang percaya kepadanya. Dan karena kita punya Allah yang luar biasa, kita hidup tentu mempunyai rancangan yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah setia buatkan kita. Mari teman-teman, siapkan waktu sebentar ini, kita mau benar-benar fokus mengarahkan hati kita untuk benar-benar memuji, benar-benar menyembah kita, menyembah Tuhan Yesus yang dahsyat.
percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Itu yang menjadi keyakinan kami Tuhan Yesus. Karena pada saat kami berada bersama dengan Engkau, kami aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Walaupun banyak gelombang yang ada di sekitar kami, walaupun musuh mengejar kami, walaupun tekanan semakin hari semakin dahsyat, tapi kami mau tetap hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mendekat kepadamu ya Tuhan. Meminta pertolongan daripada-Mu. Sama seperti Daud yang mencari pelindungannya di dalam Engkau Tuhan. Begitu pula kami Tuhan. Malam ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan. Sehingga itu bisa menaungi kami, sehingga itu bisa menyejukkan hati kami. Dan menguatkan hati kami, menguatkan hidup kami. Untuk kami bisa mampu berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Buat hati ini ya Tuhan, percaya buat hati ini, yakin Tuhan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Berbicaralah Tuhan malam ini, kami sungguh butuh firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you guys. Terima kasih. Shalom semua. Kita kembali bersama-sama lagi di ibadah online di Kingdom Fun Club. Saya bersyukur saudara masih setia untuk mengikuti ibadah online ini. Karena saya percaya dalam setiap firman yang kita butuhkan ada kekuatan baru yang akan kita terima. Amin. Ada hikmat baru, ada kelegaan baru. Disitulah kenapa kita butuh yang namanya firman Tuhan, yang namanya hadirat Tuhan. Makanya kita menyembah bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan terima kasih atas kesetiaannya saudara. Jangan lupa YouTube-nya di subscribe dan kasih tanda lonceng di situ sehingga saudara bisa tahu setiap kapan kami akan mengupload sebuah ibadah atau kegiatan-kegiatan lain ke depan. Baik, pada sore hari ini, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang My Purpose Will Stand. Saudara, tema ini adalah tema di mana kita belajar tentang destiny, tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kedepannya harus bagaimana. Tapi sebelum masuk saya akan tanya dulu kepada saudara-saudara. Siapa yang Anda jagoin dalam bidang olahraga yang saudara senangin? Siapa? Misalnya basket, ada nggak? Saudara menjagokan siapa? Dalam seluruh dunia ini basket siapa yang saudara jagoin? Soal saya Michael Jordan lah, Michael Jordan lah. Mungkin saudara siapa? Boleh Kobe ya boleh lah ya, tapi dia sudah selesai. Shaq O'Neal mungkin ya boleh, siapa aja. Atau pemain badminton, wah dia pemain badminton. Pemain badminton itu saudara pasti nggak kenal nama ini. Namanya itu adalah Lim Swee King. Dia adalah 5 pebulu tangkis terbaik di Indonesia sepanjang sejarah. Saudara pasti nggak tahu kan? Ya itu masa-masa saya kuliah, jadi udah tua banget ya, kelihatan banget. Nah bola,
bola, waduh banyak. Ya kalau sekarang apalagi yang cewek-cewek bakal seneng itu namanya siapa? Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nah itu bola. Atau MotoGP siapa? Valentino Rossi, wah dia udah tua tapi tetap jago. F1 siapa yang paling saudara jagoin? Kalau saya ya tetap Michael Schumacher. Ayrton Senna juga oke, tapi Michael Schumacher luar biasa. Nah saudara, sekarang menurut saudara, siapa raja yang paling hebat di dalam Alkitab? Menurut saudara, mungkin saudara sudah pernah baca ya jelas Daud gitu ya. Atau mungkin Salomo adalah raja yang paling kaya. Orang-orang di seluruh dunia aja belajar sama dia. Dia memerintah semua aman, nggak ada perang saudara selama pemerintahan Raja Salomo. Israel nggak pernah perang, luar biasa. Atau mungkin Saul, ya mungkin ada beberapa yang milih Saul, oke lah. Tapi saudara, yang paling hebat menurut Alkitab itu adalah Hizkia, Raja Hizkia, raja kecil ternyata. Saudara bisa lihat di 2 Raja-Raja ayat yang ke-18, 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Ya ini saya rangkum. Kalau nggak percaya lihat sendiri di dalam Alkitab saudara. Ya, umur 25 udah jadi raja. Dia memerintah selama 29 tahun. Dia melakukan apa yang benar di mata Allah. Dan dia percaya kepada Tuhan. Ini yang dahsyat. Ayat yang kelima saudara akan ketemukan bahwa di antara semua raja Yehuda, baik yang sebelum maupun sesudah Hizkia, tidak ada yang seperti dia. Wow. Tidak ada, berarti sebelumnya Hizkia, Raja Daud, Raja Salomo dituliskan di dalam Alkitab 2 Raja-Raja bahwa Hizkia yang the best. Bahkan ayat yang ke-7 ngomong gini, Tuhan menolongnya sehingga dia berhasil dalam segala usahanya. Dahsyat nggak tuh? Nggak kita kenal ya, nggak kita sangka. Saya juga berpikir, iya ya, lebih jago dari Daud, lebih jago dari Salomo, lebih jago dari Saul. Waduh, Hizkia luar biasa. Kenapa dia seperti itu? Karena dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di muka bumi ini. God purpose yang dia lakukan di dalam kehidupannya pada saat dia menjadi raja. Itu yang menjadi guidance-nya dia. Itu yang dia pegang, makanya dia berhasil. Bahkan di dalam Yesaya nanti dituliskan di dalam Yesaya, ini Hizkia ini udah mau mati karena sakit. Terus Yesaya disuruh sama Tuhan untuk ngomong ke Hizkia, bilangin Hizkia lo bakal mati ntar lagi. Udah entar lagi pulang. Terus Hizkia minta ngomong, Tuhan jangan sekarang dong. Itu ada di Yesaya, mari kita baca nih. Kita bacain ya, di Yesaya 38 ayat 1-5. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Udah ngomong pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya memang pada saat itu yang menjadi perantara kalau Tuhan ngomong itu melalui nabi-nabi. Nah ini Yesaya yang ngomongin ke Hizkia. Lalu menarik nih. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Allah. Kelihatan banget kan? Kelihatan banget kalau dia deket banget sama Tuhan. Luar biasa. Dan terus dia ngomong begini, Tuhan, Tuhan. Yesaya tuh sampai menuliskan, Tuhan, ingatlah kayak deket banget dia ngomong sama Tuhan gitu loh. Ya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu
dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Makanya di dalam perjanjian baru dia menangis. Makanya di perjanjian baru, kenapa kita harus jadi anak-anak untuk kita bisa masuk ke dalam surga? Hizkia tuh jadi deket sama Tuhan, saking deketnya dia ngomong udah kayak anak kecil ngomong sama Tuhan, ngomong sama bapaknya. Dan lagi ya. Ini, kemudian, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ngomong lagi kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, begini firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, ini menurut saya, ini cerita paling gokil di dalam Alkitab. Bayangin dong, lu mau mati, terus ngomong sama Tuhan, kamulah Tuhan, jangan mati dulu lah, biar aku stay dulu di sini. Ya udah, kamu hidup 15 tahun lagi. Kalau bahasa Jepangnya, nani, gitu ya. Jadi, ini, man, dahsyat banget Allah, deket, karena dia hubungan, karena begitu loh, karena ya itu tadi, dia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi tujuan atau kehendak atau purpose-nya Tuhan di muka bumi ini. Tuhan ngasih karena ayat tadi ya, nih ayat tadi, dia dengan setia dan tulus hati di hadapan Tuhan. Dia telah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Makanya jelas kalau Allah mau kasih 5 tahun, mau kasih 10 tahun, mau kasih 15 tahun, kehidupannya Hizkia nggak bakal berubah. Kehidupannya Hizkia, dia akan terus menjalankan apa yang menjadi God purpose dalam kehidupannya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah saudara mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan ini? Atau jangan-jangan sebelum pertanyaan itu, apakah saudara tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan saudara di muka bumi ini? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Siap? 5 kehendak Tuhan untuk kita di muka bumi ini, untuk kita lakukan bersama-sama. Siap? Baik. Yang pertama, mari kita lihat pertama. Yang pertama, 5 kehendak Tuhan yang pertama adalah Tuhan mau saya menjadikan dia pusat kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa dia itu kenapa Allah itu menciptakan manusia, karena Allah itu adalah kasih, sehingga Allah itu harus mencurahkan kasihnya kepada manusia. Makanya dia menciptakan segalanya, setelah semuanya semua baik, barulah dia menciptakan manusia. Setelah makanannya manusia sudah ada, setelah air dan semuanya sudah ada, binatang dan semua sudah diciptakan, dan semua pemandangan yang indah-indah untuk dinikmati manusia sudah oke, Tuhan bilang baik, baru dia menciptakan manusia. Manusia itu adalah tempat untuk dia mencurahkan cintanya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah manusia mencintai Allah? Saudara, Tuhan itu mau kita mencintai dia. Tuhan itu mau kita tidak hanya menikmati cinta yang daripada dia, tapi dia mau kita mencintai dia kembali. Nah, bagian ini disebut dengan worship atau penyembahan. Saudara, yang namanya penyembahan itu bukan hanya pada saat kita berada di tempat ini, ya, berada di tempat ini terus kita menyembah Tuhan, pada saat kita lagi berdoa bersama terus kita menyembah. Tidak hanya itu.
Arti dari penyembahan itu adalah saat dimana kita menikmati cintanya, saat dimana kita menikmati cintanya dan mencintainya kembali. Jadi pada saat saudara bilang, aduh Tuhan, saudara sedang menyembah dia. Kapan pada saat kita menyembah dia? Saat kita fokus kepada Tuhan. Saat kita mengalihkan mata kita dari masalah kita kepada Yesus, itu saudara sedang menyembah. Saat kita sedang berbicara dan mendengarkan firman Tuhan, itu saudara sedang menyembah Tuhan. Penyembahan itu membuat Allah menjadi pusat dari kehidupan kita. Menyembah Allah. Nah, kapan saat kita tidak menjadikan Allah pusat kehidupan kita? Kapan? Saat saudara khawatir. Iya. Karena rasa khawatir adalah tanda di mana kita sedang menyampingkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita jadi tidak percaya kepada Allah. Lebih percaya kepada kekhawatiran, kepada kebutuhan kita. Kita jadi stres, kita jadi takut, dan akhirnya kita tidak mempercayai Tuhan. Nah, disitulah saudara sedang tidak berfokus kepada Allah. Jadi, siapa yang menjadi pusat kehidupan kita adalah masalah tentang kepada siapa kita menyembah. Apakah kepada Allah atau kepada masalah? Saudara menyembah Allah atau menyembah masalah? Yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau saya belajar mengasihi keluarga Allah. Saudara, bagian kedua dari hukum kasih adalah pada saat kita, yang pertama tadi kemarin katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dan hukum yang sama dengan itu dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Adalah saat dimana kita sedang belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Itu kehendak Allah. Bagian di sini adalah disebut sebagai persahabatan dengan saudara-saudara kita seiman. Atau disebut dengan fellowship. Kita bersahabat dengan saudara-saudara kita. Saudara harus belajar bersama-sama bahwa yang namanya saling di dalam Alkitab itu ada 56 kali dikatakan saling. Saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan satu sama lain, saling. Itu artinya kita sedang diajar sama Tuhan supaya kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan perlu saudara ketahui bahwa gereja di tempat ini adalah laboratorium kita untuk belajar mengasihi satu sama lain. Pasti saudara pernah gesekan kan di gereja? Pernah gesekan kan dengan saudara-saudara? Pernah gesekan dengan saudara-saudara? Pasti kan? Dan disitulah kita belajar untuk mengasihi dia. Jelas saudara? Jelas? Makanya Allah tuh ngomong, kalau kamu mengasihi aku, tapi nggak mengasihi saudaramu, lu bercanda lu. Nggak mungkin kamu mengasihi saudara yang kelihatan, tapi gimana sih? Nggak mungkin saudara mengasihi Allah yang kelihatan, sementara saudaramu nggak kamu kasihi, nggak kamu cintai. Kalau kamu mengasihi Allah, berarti kamu juga harus bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan. Dengan kita mengasihi saudara-saudara yang kelihatan, kita akan belajar untuk mengasihi Allah. Itu kehendak Allah. Yang pertama tadi, menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan mau kita belajar
mengasihi keluarganya. Yang ketiga, mari kita belajar yang ketiga. Tuhan mau saya bertumbuh dewasa secara rohani. Saudara, Tuhan itu ngajarin di dalam Alkitab, Dia nggak mau kita menjadi bayi-bayi rohani terus. Nggak mau. Dia mau kita bertumbuh. Nah, makanya pada saat ini, bagian ini disebut dengan pemuritan atau discipleship. Discipleship atau pemuritan itu mengajarkan kita untuk menjadi seperti Yesus. Ini yang Dia mau, ini yang menjadi kehendak Allah. Allah mau kita menjadi seperti Yesus. Seperti yang di dalam Ibrani 6 ayat 1 mengatakan, marilah kita beralih ke hal-hal yang lain dan menjadi dewasa dalam pemahaman kita sebagaimana seharusnya orang Kristen. Menjadi dewasa, kita harus bertumbuh. Nah, makanya saudara, di dalam pertumbuhan rohani, kita nggak bisa sendirian. Kita perlu yang namanya mentor. Kita perlu yang namanya pemuritan. Sehingga kita bisa belajar untuk menumbuhkan iman kita, menumbuhkan karakter kita seperti Kristus. Amin. Selanjutnya, yang keempat saudara. Tuhan mau saya berkontribusi sesuatu demi kerajaannya. Tuhan mau saya berkontribusi sesuatu demi kerajaannya. Kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dia mau hidup kita, Dia mau kita menjadi orang yang murah hati, generous. Dia mau semua anak-anaknya punya kemurahan hati. Nah gini, Tuhan dalam bagian ini namanya disebut dengan pelayanan atau ministry. Pelayanan di sini bukan berarti saja hanya pelayanan di gereja. Maksudnya, ya pelayanan gereja iya juga, tapi juga pelayanan saudara di tempat lain. Jadi karena Tuhan kan sudah memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, bahkan Tuhan sudah memberikan kita pengalaman, skill, bahkan hati untuk mencintai jiwa-jiwa. Nah, itulah saatnya kita untuk semuanya itu yang diberikan Tuhan itu dipakai juga untuk orang lain, bukan hanya untuk kita. Disitulah kita sedang melayani orang lain. Kapan saja kita menolong orang lain, dengan berbagai macam cara, kita sedang melakukan pelayanan kepada orang lain. Kita sedang melakukan ministry kepada orang lain. Amin. Yang kelima, Tuhan mau saya menceritakan kepada orang lain tentang cintanya. Saudara, Tuhan gak cuma menyelamatin kita dan menikmati keselamatan yang kita terima hanya untuk kita sendiri. Tapi kita perlu menceritakannya kepada orang lain. Kita mengenal cintanya saudara, yang besar karena kita mendengar cerita tentang cintanya dari orang lain. Makanya kita harus juga membagikan cerita cintanya kepada orang lain. Kita sendiri itu bisa cinta sama Tuhan gara-gara orang lain, saudara. Makanya ada orang lain tidak bisa dia langsung jatuh cinta tentang Tuhan kalau tidak melalui cerita dari kita, saudara. Nah, bagian ini namanya adalah bersaksi atau witnessing. Saudara tidak perlu mengerti seluruh Alkitab. Sekolah dulu teologia S1, S2, S5, S cendol. Setelah itu baru ngomong ke orang
bersaksi tentang cintanya. Enggak perlu saudara. Pada saat saudara menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dan saat itu kita dimenangkan, kita dilindungi, kita berjalan bersama dengan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, tahu nggak saudara, nanti kalau pada saat nanti kita di surga, akan ada dua hal yang tidak bisa kita lakukan lagi. Nanti pada saat kita di surga, ada dua hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang pertama, kita berbuat dosa. Nggak bisa saudara. Di surga kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Ya jelas lah. Tapi apakah itu menjadi kehendak Tuhan di bumi ini? Nggak mungkin kan? Kehendak Tuhan itu kita supaya berdosa? Nggak mungkin. Yang kedua adalah bersaksi. Pada saat kita di surga nanti, kita nggak bersaksi lagi saudara. Kita nggak bersaksi lagi. Mau bersaksi sama siapa? Udah di surga. Tapi yang menjadi kehendak Tuhan adalah pada saat kita di bumi, kita menjadi witness, kita menjadi menjadi orang yang menerima kesaksian atas cintanya buat orang lain. Makanya 5 hal ini yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Tuhan mau dia menjadi pusat kehidupan kita, worship. Tuhan mau kita mengasihi keluarganya. Fellowship, kita jadi dewasa rohani. Discipleship, berkontribusi ministry, menceritakan cintanya, witnessing. Saudara tahu nggak? Kenapa Tuhan menciptakan 5 jari ini? Supaya mengerti kehendaknya Tuhan di muka bumi ini. Sampai ada 2 loh. Jadi kalau misalnya saudara mau salaman, ingat loh, ini kehendak Tuhan. Oh ada 5. Supaya gampang kita melihat jari ini dimanapun, supaya kita tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Worshiping Tuhan, fellowship, discipleship, ministry, dan witnessing. Saya mau akhiri dengan ayat ini saudara. Yesaya 46 ayat 10. Dari permulaan kuberitahukan hal-hal yang kemudian sejak dahulu ku ramalkan apa yang terjadi. Kataku, keputusanku akan terlaksana, kehendakku pasti kulakukan. Bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Inggrisnya ngomong gini, I make known the end from the beginning. Saya kasih tahu yang terakhir nanti dari sejak semula. From ancient times, dari zaman kuno. What is still to come, apa yang akan terjadi. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Kehendak Tuhan atas manusia akan terus terjadi buat kita semua. Kehendak Tuhan. Dan I will do all that I please. Saya mau tanya saudara, apakah saudara nanti dalam kehidupan dunia ini, saudara mau menyenangkan Tuhan? Sama seperti Hizkia, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya dia. Makanya dia minta apa aja berhasil. Kehidupannya benar di mata Tuhan. Bahkan dia minta tambah umur 15 tahun lagi, dikasih. Karena apa? Dia pasti akan menyenangkan Tuhan terus, karena dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu purpose. My purpose will stand. Saya mengundang tim musik. Saudara, mari kita sama-sama melakukan 5 kehendak ini. Amin. Karena itulah yang menjadi pilihan kita, melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Saya kali ini mau pengen ajak kita semua sekali-sekali habis khotbah itu jangan lagu slow, melo gitu ya. Kasih lagu yang rancak gitu. Lagu yang rame gitu dong, ya.
Mari kita sama-sama nyanyi lagu pertama tadi, lagu Pilihanku. Ya. Tak mau Yes. ku hidup Ya. bagi dunia ini lagi. Yes. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amen, betul tidak? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami hidup lebih baik. Karena melakukan kehendak-Mu. Tidak hanya untuk kesenangan-Mu, tetapi kami juga menjadi orang yang lebih baik. Pada saat kami menyembah-Mu, kami jadi dekat dengan Engkau. Sama seperti Hizkia. Dia orang raja yang dekat. Bayangkan seorang presiden yang ngomongnya dekat sama Tuhan. Wow. Kami jadi orang yang mengasihi saudara-saudara kami. Kami belajar untuk memaafkan, kami belajar untuk saling. Itu mengequip kami banget. Dan kami belajar untuk mengerti bagaimana menjadi serupa dengan Engkau. Kami menjadi orang yang lebih baik. Kami belajar untuk melakukan semua talenta-talenta yang Engkau berikan pada kami kepada orang lain. Ministry. Kami jadi orang yang lebih baik. Dan kami mau bersaksi karena kebaikan-kebaikan-Mu. Kami juga jadi orang yang lebih luar biasa. Kami mau Tuhan, ini menjadi pilihan kami Tuhan Yesus. Untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu di muka bumi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan, silahkan saudara lihat QRIS di sini. Saudara akan dengan mudah sekali mentransfer persembahan saudara lewat Dana bisa, lewat Shopee bisa, lewat apa aja bisa, OVO bisa. Dengan mudah sekali. Saudara perlu saya kasih tahu bahwa persembahan itu adalah bagian dari penyembahan saudara. Jadi pada saat kita memberikan persembahan, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Dan kita berikan persembahan kepada Tuhan. Ke depan mungkin akan seperti ini terus saudara. Karena zaman sudah berubah dan keadaan sudah semakin simple. Semua tembok sekarang dibebaskan Tuhan. Semua bisa mendengar firman Tuhan dari mana aja. Makanya kita pakai QRIS ini untuk kita mempermudah saudara untuk memberikan persembahan. Pengumuman yang kedua adalah saudara, beberapa waktu hari-hari ini saudara mendapat challenge dari IG-nya
Youth GBI Gama, di mana saudara diberikan kesempatan untuk bertanya, tanya babe ya. Silakan saudara isi, tanya babe, karena minggu depan kita akan melakukan ibadah yang berbeda, saudara. Kita besok minggu depan akan talk show tentang tanya babe. Temanya adalah mau dibawa kemana. Nah saudara, yang lebih serunya lagi saudara, ada door prize-nya, ada giveaway-nya, ada hadiahnya bagi saudara yang memberikan pertanyaan. Nah hadiahnya kriterianya adalah 5 pertanyaan yang masuk pertama kali. Dan saudara bakal dapat hadiah. Nanti hadiahnya akan diberitahukan Sabtu depan. Jadi seru ya. Makanya buru-buruan segera langsung tulis pertanyaan saudara. Ya mungkin dari seminggu ini ada yang nggak tahu kan, masih ada kesempatan mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, masih ada 3 hari. Kalau misalnya saudara mau bertanya, silahkan tanya. Ya. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah online ini, tapi sebelumnya kita harus yel-yel dulu saudara, oke? Yel-yel dulu ya, kita siap dengan yel-yel kita. Kingdom Fun Club, Kibanggi, Bioi, Ate. Berkat daripada Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini yang sungguh dahsyat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami berada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami akan berpisah di ibadah online ini dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan di dalam tangan-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan supaya kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu walaupun kami sekarang masih berada di rumah. Mungkin akan susah, tapi kami tetap akan setia melakukan kehendak-Mu. Kami yakin ada banyak cara yang akan Kau berikan kepada kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah kakak adikmu, orang tuamu, dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya menerima berkat, katakan sama-sama.
Amin. God bless you. Keep funky. Be holy party. Ku berlari menuju hadapan di depanku.